Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Andi Wijayanto, mengusulkan pembentukan Angkatan Cyber untuk melengkapi matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang sudah ada di TNI saat ini. Dia menyampaikan itu dalam Seminar Nasional Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia tahun 2045. Andi mengatakan, saya harus menawarkan roadmap-nya. Apakah Indonesia nanti seperti Singapura, punya angkatan cyber melengkapi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara? Menurutnya pembentukan angkatan cyber merupakan proyeksi yang ideal, tapi butuh dikaji secara ilmiah. Keberadaan angkatan cyber juga bukan hal baru, karena beberapa negara sudah memilikinya. Usulan pembentukan angkatan baru itu terinspirasi dari Singapura yang memiliki Digital and Intelligence Service sebagai angkatan keempat tentara Singapura. Singapura melakukan itu karena memang ada kebutuhan di sektor pertahanan seiring berkembangnya teknologi. Andi mengatakan, Singapura mempersiapkan pembentukan angkatan cyber selama 7 tahun, lalu baru diresmikan pada bulan Oktober tahun 2022 yang lalu. Saat ini Singapura memiliki 3.000 pasukan pada tahun 2023. Angka itu akan terus bertambah menjadi 12.000 pasukan dalam kurun waktu 8 tahun mendatang. Usulan pembentukan angkatan cyber di tanah air ini masih dalam tahap awal. Pasalnya beberapa kementerian dan lembaga telah memiliki unit cyber masing-masing. Misalnya Kementerian Pertahanan dan TNI sudah memiliki unit cyber. Di kepolisian pun demikian. Saat ini juga sudah ada Badan Sandi dan Cyber Negara atau BSSN. Kapus Pen TNI, Laksamana Muda Julius Wijoyono, menjelaskan jika Indonesia juga ingin membentuk angkatan cyber, tentu harus memikirkan struktur organisasi dan kelembagaannya di TNI, termasuk terkait rekrutmen dan jenjang karirnya. Tidak hanya itu, Julius menambahkan tugas dan fungsi angkatan cyber juga perlu dikaji, sebab saat ini ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Satuan Cyber TNI, kemudian di masing-masing matra juga memiliki organisasi serupa, misalnya Pusat Sandi dan Cyber TNI Angkatan Darat atau Pusansiat, Satuan Cyber TNI Angkatan Laut atau Satsiberal, dan Satuan Cyber Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara atau Satcyber Dispam Sanau. Sementara itu, Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa Indonesia sulit menjadi negara maju. Salah satu tanggapan Prabowo Subianto soal Indonesia secara keseluruhan terkait lambatnya progres Indonesia untuk menjadi negara maju, salah satunya karena Prabowo Subianto melihat banyaknya elit nasional yang berada di zona nyaman. Baginya tantangan terbesar selama menjabat di posisi pemerintah sipil adalah mengubah pola pikir elit pemerintah. Mayoritas para petinggi Indonesia sudah berada di zona nyamannya dan tidak lagi memikirkan kemajuan bangsa. Karena terbuai dengan kenyamanan, para petinggi Indonesia tidak cakap dalam mengelola negara. Prabowo Subianto juga menyeret efek kesiapan Indonesia dalam merespon ancaman. Karena para petinggi yang sudah nyaman, kekuatan pertahanan bukanlah hal penting bagi mereka. Prabowo Subianto mengatakan, kita terlalu lama berada di zona nyaman ini. Zona nyaman ini yang membentuk pola pikir kepada para petinggi Indonesia bahwa keadaan semuanya baik-baik saja. Berawal dari pemerintah Indonesia yang tidak peka terhadap situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga membuat seluruh masyarakat berpikir bahwa Indonesia mampu mengatasi semuanya. Para petinggi negara pun juga menilai pertahanan sebuah negara bukanlah hal yang perlu diprioritaskan. Para petinggi Indonesia berpikir bahwa pertahanan itu tidak penting, cukup memiliki beberapa alutsista pertahanan, akan tetapi bukan prioritas. Padahal menurut Prabowo Subianto, pertahanan adalah hal yang sangat vital bagi sebuah negara. Karena dengan pertahanan yang kuat, akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan yang kuat mampu menjamin kedamaian dan keamanan wilayah. Kita bisa aman dan makmur karena kekuatan pertahanan dan teritori kita yang kuat.